Ya maaf ya, ini banyak anak kecil di sini, jadi aduh, bising sekali. Jadi ya semoga tetap fokus ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang konsep komunitas. Tadi untuk tadi pertanyaan juga sudah banyak yang betul ya. Untuk mengenai konsep komunitas itu sendiri, cuma tadi masih ada yang kebolak-balik ya antara pengertian komunitas dan populasi itu sendiri. Next. Nah, jadi ini tingkatan komunitas itu dia di atas populasi ya. Jadi di sini komunitas itu adalah kumpulan ya berbagai populasi. Dia hidup dan tinggal di daerah tertentu ya, di suatu waktu daerah tertentu. Kemudian dia saling berinteraksi, saling mempengaruhi juga gitu. Jadi seperti kemarin yang sudah kita pelajari ya, seperti di populasi itu sendiri memang saling mempengaruhi gitu. Ada interaksi di dalamnya gitu. Kemudian si komunitas ini sendiri dia memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks kalau kita bandingkan dengan individu dan populasi, karena tadi ya ada yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain itu gitu. Ya contoh-contoh komunitas ya bisa kalian lihat di sini ada contohnya padang pasir, kemudian padang rumput, dan hutan jati. Itu contoh komunitas. Next. Nah, ini jadi untuk penamaan komunitas itu ya bisa macam-macam gitu. Nah, di sini kita lihat penamaan komunitas dari tiga tipe ya, tiga tipe. Yang pertama itu dari kita lihat nih, dari bentuk atau struktur utamanya. Misalkan kita lihat nih jenis dominan di situ apa. Misalkan yang di sini ya hutan pinus gitu. Hutan pinus berarti biasanya ya disebut dengan komunitas hutan pinus gitu, atau hutan jati. Karena di situ adanya jati ya, pohon-pohon jati, kemudian kita sebut dengan komunitas hutan jati itu. Namun di situ isinya sebenarnya nggak hanya hutan jati, cuma kita lihat jenis yang dominan di situ gitu ya. Jadi bisa macam-macam ya penamaannya. Yang kedua itu berdasarkan habitat fisik dari komunitas itu sendiri. Contohnya di komunitas pantai ya, pantai pasir atau komunitas lautan gitu. Kita lihat habitat fisiknya seperti apa gitu dari komunitas itu sendiri, kemudian kita namakan dengan komunitas itu. Kemudian yang ketiga, komunitas yang didasarkan pada sifat atau tanda-tanda fungsional ya. Contohnya dilihat dari metabolisme komunitasnya itu sendiri. Ya, misalkan ini karena dipengaruhi oleh iklim, kemudian terdapat di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi ya sepanjang tahun, maka disebut hujan tropis gitu. Jadi yaitu sebenarnya macam-macam ya, sangat beragam penamaan komunitas, sehingga tadi ketika saya tanya sebenarnya nggak tahu nggak macam-macam komunitas, ya itu sangat beragam ya, mulai dari tadi dinamakan berdasarkan struktur utamanya atau yang dominan, kemudian berdasarkan sifat fisiknya, kemudian tadi dari tipe metabolisme komunitas itu sendiri. Next. Nah ini, jadi sebenarnya banyak ya macamnya, cuma secara garis besar komunitas itu dibagi dua ya, ada komunitas akuatik ya, perairan ya, contohnya di laut atau di danau, di sungai, di parit atau kolam ya, kemudian ada komunitas terestrial di mana di sini ya di daratan gitu, di daratan ya, baik di pekarangan atau di hutan atau padang rumput, itu yang penting dia ada di daratan gitu. Kemudian kalau kita bicara komunitas ya, itu kita bicara tentang ini juga rantai makanan gitu ya. Jadi pasti di rantai makanan itu ada berupa produsen, ada konsumen ya, baik berupa mikrokonsumen ataupun makrokonsumen gitu. Ya, di mana produsen biasanya tumbuhan, kemudian ada top karnivor gitu, di mana top karnivor biasanya itu adalah konsumen terakhir ya, atau konsumen tersir ya biasanya ya gitu. Kemudian golongan spesies yang mengendalikan sebagian besar arus energi dan dia punya pengaruh besar terhadap lingkungan, dan spesies lain dikatakan mempunyai dominansi ekologis. Jadi di sini kita berbicara juga ada
spesies-spesies tertentu di satu komunitas gitu yang dia itu punya pengaruh besar. Nah, kalau misalkan kita cari gitu, kita artikan gitu, kalau yang punya seperti itu, punya pengaruh besar, itu dia berarti punya dominasi ekologis, atau dia ecological dominant, atau bisa disebut juga sebagai spesies kunci. Nanti kita di terakhir berbicara tentang spesies kunci gitu. Next. Nah, kita berbicara tentang komunitas biotik, artinya kumpulan dari ini ya, kumpulan dari populasi yang hidup secara berdampingan ya, di mana di situ ada faktor biotik, ada faktor abiotik ya. Di sini faktor biotik sangat berpengaruh. Nah, kalau kalian lihat misalkan jalan-jalan nih di padang rumput gitu ya, melihat ada komunitas seperti ini, dan kira-kira nih isi dari si komunitas itu ya, isi jenisnya itu jenisnya berupa rumput jampang, pohon pisang, harendong, sapi, ayam, kalkun, domba, sama kuda ceritanya ya. Walaupun ini gambarnya nggak terlalu merepresentasikan gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat kayak gini, ngelihat ada gambar dan ada data gitu, kira-kira itu udah cukup belum untuk menggambarkan suatu komunitas? Udah cukup belum? Ada yang mau berpendapat? Cukup, Bu? Udah, Ibu. Udah. Ada yang pendapat lain? Harendong apaan, Bu? Harendong ada yang tahu nggak? Orang Sunda tuh biasanya tuh. Nggak tahu. Melastoma tahu nggak? Melastoma apa lagi ya? Enggak tahu. Yang itu, yang apa tuh namanya? Tahu nggak sih kalian tumbuhan jagoan neon? Zaman sekarang pada tahu nggak sih ya? Adanya permen, Bu, permen jagoan. Iya, permen jagoan. Iya, cuma di itu apa? Kalau lagi main ke hutan, kalian pernah nggak main ke hutan? Bukan hutan sih, maksudnya di kayak cuma pokoknya kayak cuma itu doang gitu, ke apa ya, hutan kecil, bukan hutan Kayak kayak rumput gini gitu, Bu. Iya, jadi kayak semak-semak gitu. Biasanya tuh ada pohon yang dia punya buah yang kalau dimakan itu kena apa namanya? Kena lidah itu dia berwarna itu. Kenapa disebut jagoan neon? Karena kan kalau kalian makan permen jagoan neon itu jadi berwarna kan, berwarna ungu. Nah ini buahnya juga menyebabkan lidah kita berwarna ungu kalau kita makan. Makanya dia disebut buah atau pohon jagoan neon gitu. Coba deh nanti dicari di harendong, melastoma. Ya, itu jadi di sini misalkan kalian lihat ada di suatu komunitas gitu, terus dituliskan seperti ini, kalian amati, terus kalian tuliskan seperti ini. Tadi ada yang bilang udah cukup, ada nggak yang punya pendapat lain? Cukup sih Bu, soalnya itu kan dari beberapa populasi. Beberapa populasi, oke. Ada yang punya pendapat lain, ada yang kontra gitu. Belum cukup, Bu. Kira-kira kalau komunitas itu berbicara apa sih? Kelompok makhluk hidup. Ukuran populasi guys, Ibu. Gimana ukuran populasi terus? Kalau misalkan datanya cuman kayak sapinya satu atau banyak. Nah, itu maksud saya. Jadi, kalau misalkan cuma gini doang gitu, ya cuma di inventaris gitu. Bukan inventaris, cuma disebutkan. Di situ ada rumput jampang, pohon pisang, harendong, sapi, ayam, kalkun, domba, kuda. Ya, kayak gitu emang ya udah gitu-gitu doang gitu. Datanya nggak bisa dibaca apa-apa. Apa yang menjadi spesies yang dominan kan kita nggak tahu. Mau disebut rumput jampang kita nggak punya datanya, ya kan? Makanya kalau misalkan kita berbicara komunitas, itu berbicara juga tentang next. Ini dia, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pengamatan, ya pengamatan di komunitas, selain menyebutkan apa aja ada di situ, dihitung juga misalkan jumlah spesiesnya ada berapa. Misalkan kayak sapi, berarti sapinya ada berapa? Misalkan di sini ada 32 ekor.
Kemudian si rumput jampang tumbuhnya di area berapa hektar ya? Oh, di sini 48 hektar ya. Kemudian pohon pisang, ada berapa hektar tuh pohon pisang ya? Misalkan 2 hektar. Kemudian ada kalkun, di situ ada 2 ekor, ada kuda ada 1 ekor. Nah, ini kalau di sini, kalau dari data ini bisa nggak kita melihat spesies apa yang dominan? Rumput jampang. Rumput jampang. Iya, betul ya. Spesies yang dominan itu rumput jampang. Coba kalau datanya cuma tadi, bisa nggak kita dari data tersebut melihat apa spesies yang dominan? Enggak kan? Enggak. Ya, cuma dilihat itu doang gitu. Cuma tahu aja berapa ada jenis apa aja gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang dominasi gitu, yang dominan atau keanekaragamannya kita nggak tahu gitu. Karena apa? Komunitas itu ya berbicara tentang keanekaragaman, tentang dominansi gitu. Apa spesies apa yang dominan di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang komunitas biotik ini, kira-kira yang jadi produsen itu apa? Di sini ya. Produsen kan Rumput sama Ya. pohon pisang. rumputnya, Bu. Rumputnya ya. Oke, produsen itu rumput jampang. Kemudian konsumennya? Sapi. Ada sapi, ayam, kalkun. Sapi ya. Oke, sapi. Kalau kita melihat tadi ada rumput jampang sebagai produsen dan konsumennya adalah sapi, kira-kira itu komunitasnya komunitas apa sih? Padang rumput bukan? Padang rumput atau penggembalaan, komunitas penggembalaan ya. Kan jadi tahu kan kayak gitu kalau ada datanya kayak gini, coba tadi cuma disebutin doang gitu, apakah kita tahu itu komunitas apa? Enggak kan? Konsumennya siapa, produsennya siapa kan kita nggak tahu. Makanya kita di sini untuk berbicara komunitas itu ya harus didata juga jumlah spesies, kemudian keragaman spesies dan dominasi spesiesnya itu sendiri gitu. Next. Nah, komunitas itu kalau berbicara tentang komunitas, kita berbicara tentang indeks penting, ya. Ada apa aja sih indeks pentingnya? Di sini ada 3 jenis indeks penting. Yang pertama itu indeks kelimpahan atau indeks dominansi, ya. Jadi indeks dominansi ini menggambarkan nih komposisi jenis dalam komunitas. Jadi kita tahu nih kira-kira jenis yang mendominasi itu apa aja gitu ya. Kalau misalkan pengamatannya mungkin baru sedikit dengan mata telanjang istilahnya kita bisa mengetahui gitu. Oh, pohon durian misalkan yang jadi dominan karena di situ di komunitas komunitas hutan kebun durian gitu. Ya kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau misalkan kita berbicara komunitas yang sudah beraneka ragam isinya gitu, itu nggak bisa dihitung satu-satu. Tapi kita melihat jenisnya berapa, kemudian untuk mengetahui dominansinya apa, kita hitung dengan mencari indeks dominansi ini gitu. Nah, indeks dominansi ini rumusnya ini ya, NI indeks atau indeks dominansi. NI-nya itu adalah jumlah individu jenis binatang satu misalkan dibagi jumlah total individu binatang dalam habitat itu gitu. Kalau misalkan si spesies itu dikatakan dominan, kalau si indeks dominansinya ini dia lebih dari 5%. Nah, kalau dikatakan subdominan itu kalau si indeks dominansinya ini lebih dari 2% dan kurang dari 5% gitu. Ya, jadi kita bisa lihat indeks dominansi atau kelimpahan suatu jenis ya, komposisi jenis dalam komunitas itu dengan rumus indeks dominansi ini. Nanti kita lihat ada di di artikel yang sudah saya kirim ya, nanti kita lihat bareng-bareng untuk contoh perhitungannya. Kemudian next yang kedua itu adalah indeks keanekaragaman, diversity index atau biasa disebut dengan indeks keanekaragaman Shannon-Weaver ya. Jadi di sini
keanekaragaman komunitas itu ditandai oleh banyaknya spesies organisme yang membentuk komunitas tersebut. Jadi semakin beragam gitu ya, itu semakin bagus gitu ya. Karena semakin banyak jumlah spesies berarti semakin tinggi keanekaragamannya. Jadi indeks keanekaragaman menunjukkan hubungan antara jumlah spesies dengan jumlah individu yang menyusun suatu komunitas. Jadi tadi ya, misalkan tadi ada harendong kan ya. Harendong misalkan kita hitung ada 10. Berarti kalau misalkan kita mau lihat indeks keanekaragaman dari si harendong misalkan, berarti N1-nya berarti 10 dibagi si jumlah individu semuanya ada berapa, dihitung total-totalnya tuh sama si tadi misalkan rumput itu kalau dihitung satu-satu gitu misalkan ada 1000 berarti 10 per 1000, kemudian di log ya, di log gini, ini harus pakai ini ya, kalian pakai kalkulator, nanti dicoba kayak gini, kemudian nanti akan ketemu tuh si nilai indeksnya, indeks si Shannon-Weaver ini. Nah, indeks diversity ini juga dia digunakan sebagai cara terbaik ya untuk mengetahui di situ ada pencemaran atau enggak. Soalnya kalau misalkan ya, biasanya kalau misalkan keanekaragaman suatu jenis di suatu tempat yang tercemar itu, di suatu tempat tercemar, biasanya kan dia nggak hidup di situ ya, artinya di situ akan rendah gitu indeks keragamannya, keanekaragamannya gitu. Tapi kalau misalkan indeks keanekaragamannya tinggi, berarti ya di situ memang misalkan tidak tercemar gitu. Tapi mungkin juga ini ya, kalau misalkan kita udah dapat data kayak gitu, harus didukung juga dengan data yang menunjukkan kalau misalkan memang ada pencemaran di situ gitu. Nah, sebagai kalau misalkan kita lihat indeks keanekaragaman ya, suatu spesies, kita bisa gunakan itu sebagai bioindikator. Misalkan pengen lihat apa namanya di laut gitu, di lautnya tercemar atau enggak, kita bisa lihat dengan indeks keanekaragaman apa kira-kira? Ikan Bu, populasi. Ikan juga bisa. Yang paling gampang sih dilihat ya, biar kalau misalkan ikan kan mungkin besar-besar ya, bisa juga dilihat dengan plankton. Plankton. Jadi kalau misalkan semakin beragam plankton di situ, berarti di situ enggak, ya mungkin di situ pencemarannya itu sedikit atau enggak ada pencemaran di laut itu. Tapi kalau misalkan udah jumlah plankton di situ rendah gitu ya, ya bisa jadi itu lautnya sudah tercemar sehingga si plankton itu nggak bisa hidup di situ gitu. Jadi di sini dilihat ya, kalau misalkan di sini ada bentos ya, bentos pada aliran sungai pada waktu pencemaran ya, ini pencemaran dari domestik dan pabrik. Jadi pas awal-awal ini ya pencemaran dimulai, si bentosnya ini masih tinggi nih bentos. Tapi ternyata setelah pencemarannya semakin meningkat ya, bentosnya itu malah anjlok gitu. Ya, keanekaragamannya, keanekaragaman si bentos itu jadi sangat berkurang gitu. Ya, sampai sini ada yang mau tanyain? Ibu, izin bertanya. Ya. Kan tadi yang di perhitungan Bu, kalau misalkan yang jumlah total individu tadi kan ada yang hektar sama ada yang ekor, itu ditambahnya gimana Bu? Nggak bisa, harus setara. Jadi nanti kalau kita ngitung, ya misalkan Jampang, berarti Jampang dihitung individunya berapa gitu. Oh, oke. Makasih Bu. Ya misalkan ekor dengan jumlah, pokoknya jenis itu biasanya per individu ya, bukan luasan kayak gitu. Itu tadi sebagai contoh aja gitu. Karena mungkin 48 hektar itu kan gede banget gitu. Kalau kita ngitung satu-satu jumlah Jampang, nggak akan bisa kehitung karena banyak banget kan. Makanya kenapa kalau misalkan kita penelitian itu, nanti kalian sebagai pedoman nanti melakukan mini riset, itu harus ada, kalian nggak bisa ngitung seluas itu misalkan. Harus ada dibikin petak-petak gitu. Petak-petak contoh, petak-petak pengamatan. Supaya apa? Itu membatasi
membatasi dari ruang pengamatan kalian gitu. Karena kan nggak mungkin gitu menghitung 48 hektar sendiri gitu, nggak bisa gitu. Ya, ada lagi? Lanjut ya. Ini siapa nih yang share sekarang? Naila. Siapa? Naila, ya benar. Yang ketiga ya, indeks kesamaan. Kalau indeks kesamaan itu dia lebih untuk menghitung ya, untuk membandingkan kesamaan spesies dari organisme dari suatu habitat dengan habitat lain ya, berbeda habitatnya tapi sama jenisnya, atau berbeda habitatnya tapi dia ditemukan pada musim yang berbeda, misalkan kayak gitu. Jadi pengen lihat nih indeks kesamaannya. Jadi bisa dipakai nih rumus yang indeks kesamaan Sorensen atau indeks kesamaan Ellenberg ya. Jadi yang Bu SS ya, yang Sorensen ini dia 2 kali C berarti C itu adalah jumlah pasangan spesies yang dijumpai pada habitat A dan B. Kalau yang A berarti habitat di A, jumlah spesies B berarti jumlah spesies pada habitat B gitu. Gitu ya. Next. Nah, kita berbicara komunitas juga berbicara tentang struktur dari komunitas itu sendiri ya. Di sini 2 konsep dasar yang terpenting di dalam struktur komunitas itu adalah keragaman spesies dan hubungan makan-memakan. Jadi berbicara komunitas ya berbicara tentang keragaman spesies dan hubungan makan-memakan. Karena kalau nggak ada hubungan makan-memakan, itu nggak akan seimbang ya, di satu komunitas itu nggak akan seimbang. Ada yang nanti dia akan punah ataupun akan sangat melimpah gitu, kayak gitu. Nah kemudian kita berbicara juga tentang keragaman spesies itu ya, atau species diversity itu berbagai organisme yang menyusun komunitas. Nah, si keragaman spesies itu terdiri atas 2 komponen ya. Yang pertama itu kekayaan spesies, yang kedua kelimpahan relatif. Apa sih bedanya? Kalau kekayaan spesies itu adalah jumlah total spesies berbeda di dalam komunitas. Kalau kelimpahan relatif itu adalah proporsi setiap spesies yang digambarkan dalam jumlah total individu spesies dalam komunitas tersebut. Nih contohnya di gambar selanjutnya, Nay. Naila ada? Next, Nay. Nggak bisa kah? Maaf, ke mute ya.
Jadi di sini kita lihat ya kekayaan spesies dan kelimpahan relatif. Kalau misalkan kita merujuk tadi pada pengertian kekayaan spesies dan kelimpahan relatif pada slide sebelumnya, kira-kira nih kalian ada yang tahu nggak kekayaan spesies nih dari masing-masing komunitas nih, baik komunitas 1 atau komunitas 2, kira-kira berapa kekayaan spesiesnya? Komunitas 1 itu kekayaan spesiesnya 3 gak sih, Bu? 1. 3. Heeh. Oke, ada pendapat lain? 1, 2, 3, 4 deh, Bu. 4, oke. Iya. Ada pendapat lain? Komunitas 2 berapa, Dew? Komunitas 2 kekayaan spesiesnya 1. Ini warnanya beda nih. 1, 2. 3 nggak sih? 1, 2, iya. 4. 4 itu sama 1 yang nyalip. 4, oke. Ya, betul ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang kekayaan spesies di komunitas 1 dan 2, itu di komunitas 1 ada 4, komunitas 2 juga ada 4. Ya. Ada yang belum paham sampai sini? Jadi di sini kalau untuk kekayaan spesies ini ada berapa spesies sih yang misalkan menempati ke suatu komunitas gitu. Jadi kan di sini ada berapa 4 macam ya nih, ada yang A itu kan hijau semua ya atasnya, kemudian yang B itu agak hijau muda ya, yang C agak kebiruan, yang D ini ya itu dari A B C D juga udah kelihatan gitu. Itu ada 4 spesies. Di komunitas 2 juga sama gitu. Ada 4 spesies yang berbeda gitu. Kemudian kalau ditanya tentang kelimpahan relatif setiap spesies dalam masing-masing komunitas itu berapa? Kelimpahan relatif tadi apa? Proporsi ya? Yang 25%, Bu. 25%. Kemudian apa? Perperan. Ya, yang ini berarti 25% ya. Ini adalah kelimpahan relatif nih yang persen-persenan ini. Ya. Jadi 2A yang A berarti yang A proporsinya berapa nih? Yang A berarti 25%-nya. Yang B 25%, C 25%, D 25% juga. Jadi masing-masing spesies di sini proporsinya itu 1/4 gitu. Ya. Jadi di spesies di komunitas itu ya dia rata gitu karena proporsi masing-masingnya ya sama semua gitu. Tapi kalau kita melihat di komunitas 2, di situ spesies A proporsinya lebih banyak daripada yang lain ya. Kita lihat juga di situ persenannya dia proporsinya 80%, artinya dia sangat mendominasi gitu. Nah, di sini yang B, C itu 5% dan D 10%. Ya, jadi untuk melihat kelimpahan ya dilihat proporsi tadi atau perperan ya tadi ya. Tinggal dibandingkan aja gitu. Dibandingkan antara spesies 1 dan jumlah total si dalam komunitas gitu. Oke, next. Bisa pindah kan, Nay? Oke, jadi yang selanjutnya ya,
Selain tadi kita berbicara tentang diversity index, kita juga berbicara tentang hubungan makan-memakan. Jadi di hubungan makan-memakan ini seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau dari hubungan makan-memakan berarti ada struktur trofik, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Kalau struktur trofik itu sendiri adalah hubungan ya, hubungan makan-memakan di antar organisme di dalam komunitas. Nah, kalau sebenarnya untuk satu spesies itu dia belum tentu ya, cuma hanya terdapat pada satu tingkatan trofik gitu. Bisa jadi dia punya beberapa tingkatan trofik gitu. Nanti kita lihat ya contohnya. Kemudian untuk rantai makanan ya, kalau rantai makanan udah kalian tahu lah ya, dari SD juga udah belajar gitu. Dia itu jalur di tingkatan trofik ya, dari produsen ke karnivor tertinggi atau top carnivores gitu. Jadi tingkatannya dari produsen ya, biasa tumbuhan, nanti yang paling tinggi itu ada karnivor. Kemudian untuk jaring makanan ini lebih kompleks daripada rantai makanan ya. Kalau jaring makanan itu hubungan antara rantai makanan pada beberapa tingkatan trofik, dia lebih kompleks di komunitas. Nah ini ya tadi spesies seringkali berperan tidak hanya pada satu tingkatan trofik, kita lihat gambarnya. Nah ini, kita lihat ada rantai makanan pada ekosistem di terestrial dan ekosistem di laut ya. Kalau di terestrial ini produsen yang pertama berarti dia adalah tumbuhan ya, karena kan autotrof ya, dia menghasilkan makanan sendiri sehingga kita bisa mengkonsumsi, nanti si produsen itu akan dikonsumsi oleh konsumen primer yang berupa herbivore, kemudian si herbivore itu dimakan sama karnivor sampai nanti dimakan ya, yang konsumen tersier itu akan dimakan oleh si top karnivor itu yang konsumen quarterner gitu. Kemudian untuk ekosistem laut, ini yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton itu sama ya, seperti sifatnya seperti tumbuhan, dia autotrof juga gitu, menghasilkan makanan sendiri. Kemudian si fitoplankton dimakan oleh konsumen primer, si zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh karnivor ya, sampai nanti dia dimakan lagi oleh si top karnivor gitu. Jadi ini rantai makanan itu sederhana ya, cuma menggariskan satu hubungan makan-memakan gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang jaring-jaring makanan, next, itu tingkatan trofiknya dia lebih kompleks ya ini. Jadi kita bisa lihat di sini, misalkan si squid ya, squid ini dia nggak hanya dimakan oleh si elephant seals ya, atau dia apa sih namanya itu, anjing laut ya, tapi dia dimakan juga sama si ikan, ataupun misalkan si copepods ini ya, dia nggak hanya dimakan oleh si squid, tapi dia dimakan juga oleh ikan, ataupun dia dimakan oleh si carnivorous plankton. Jadi ya tadi seperti yang disebutkan tadi ya, kalau di jaring makanan itu lebih kompleks dan dia tidak hanya satu jenis spesies itu tidak hanya berperan pada satu tingkatan tropik, tapi dia bisa saja berperan di beberapa tingkatan tropik gitu. Ya kayak gitu. Jadi ini ya lebih ya istilahnya lebih kompleks ya dibandingkan dengan rantai makanan tadi gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Enggak lah ya, gampang ya ini mah ya. Kemarin juga udah belajar kan tentang rantai makanan dan jaring makanan. Ya pokoknya diingat aja kalau misalnya untuk komunitas kita belajarnya tentang indeks diversity sama jaring makanan ini sendiri gitu. Indeks diversity itu kan banyak tadi yang disebutkan, seperti tadi indeks dominansi, kemudian indeks keanekaragaman gitu, dan indeks kesamaan, diingat aja kayak gitu. Kemudian next. Nah ini kita lihat lagi nih di komunitas itu ya ada yang namanya spesies dominan dan spesies kunci. Spesies kunci itu apa sih? Ada yang tahu? Atau spesies dominan deh? Ini ya ada di sini.
Kalau dominan itu dicirikan oleh kelimpahannya banyak gitu dan biomasanya juga tinggi. Ya contohnya di sini tumbuh-tumbuhannya biasanya dia kayak ini nih seagrass ya, kalau yang orange ini, kemudian ada pine, ya ada ini ya pinus, kemudian ini rumput-rumputan mungkin ya. Kemudian di sini ada spesies kunci, dicirikan dan apa kalau kunci? Kelimpahannya rendah ya, lebih rendah daripada spesies dominan, namun dia bisa melakukan kontrol yang kuat di dalam komunitas ya, melalui peran ekologi atau nisinya. Relung ya, relung atau ini hidupnya gitu. Jadi si spesies kunci ini walaupun dia sedikit ya jumlahnya atau kelimpahannya rendah, ternyata dia menjadi kontrol ya, kontrol yang kuat di sebuah komunitas gitu. Nah, di sini relatif biomass of spesiesnya tinggi berarti disebut dominan spesies. Kalau misalkan biomasanya rendah dia disebut dengan keystone spesies ya, atau spesies kunci. Nah, next. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini spesies dominannya adalah si mussel ya, dari mussel atau Mytilus californianus. Ini spesies dominan. Kemudian ada spesies kunci, yaitu adalah bintang laut. Di sini bintang lautnya jenis Picester ochraceus ya. Jadi di sini ya tadi sudah disebutin gitu, kalau misalkan si keystone spesies ini hilang atau musnah dari suatu sistem ya, ini spesies yang bergantung kepadanya juga akan hilang gitu. Jadi dia kunci ya, memegang peranan yang sangat besar gitu. Kemudian si spesies kunci ini dia bisa berasal dari top carnivores ya, atau tadi ya bisa dilihat ada dari karnivora puncak yang emang dia menjadi penjaga keberadaan mangsa ya. Atau bisa juga yang menjadi spesies kunci itu adalah herbivora besar yang membentuk suatu sistem yang menyokong spesies lain. Atau bisa juga kalau untuk yang spesies kunci itu adalah tumbuhan tertentu emang yang menyokong kehidupan serangga gitu. Kehidupan serangga, atau bisa juga spesies kunci itu berupa kelelawar yang emang menyebarkan biji-biji tanaman ya, itu spesies kunci. Misalkan emang yang tanaman yang bergantung kepada bantuan si kelelawar gitu, tanpa bantuan kelelawar kan nggak bisa terdistribusi tuh biji-bijinya, dia nggak bisa menyebar gitu ya, makanya perlu bantuan si kelelawar. Kemudian nah di sini ada contohnya ya, tadi saya sebutin kalau si predator atau si spesies kuncinya itu adalah bintang laut, spesies dominannya itu adalah si mussels. Nah, di sini kita lihat ada di komunitas di Rocky Intertidal. Nah, percobaan ini dilakukan di wilayah yang ada Picester-nya atau bintang laut tadi dan wilayah tanpa Picester. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya. Ada yang bisa baca tabelnya? Interpretasinya seperti apa tuh? Silakan yang mau belajar membaca tabel. Ada yang mau saya panggil? Nila deh, mana Nila? Nila ada?
Maaf Ibu, tadi koneksinya buruk. Kenapa Ibu? Oke, Tadi ini putus. ya bisa baca nggak ini hasil tabel ini? Sorry, bukan tabel, grafik. Ibu maaf, suara Ibu putus-putus di. Oh iya. Oke. Iya, soalnya koneksinya ini Bu, buruk. Oke. Nuril mana Nuril? Saya panggil yang nggak on cam aja. Yang on cam aman ya. Tapi kalau yang on cam mau ini silahkan ya pada langsung on bisa cam. ini. Halo Bu, Ya. suaranya Gimana Naila? Suara saya putus-putus ya? Enggak Bu, aman. Oke. Tadi Nuril gimana Nuril? Halo Ibu, Ya, suara saya kedengeran Bu? kedengeran. Kedengeran. Bisa nggak dibaca nih? Nggak apa-apa, belajar aja, belajar. Nggak harus bener kok. Membaca grafik ini bagaimana? Itu kan ada tahun sama number of species present itu apa ya Bu? Jumlahnya ya Bu? Ya, kehadiran spesies lain yang ada di situ. Misalkan tadi di sini berarti ada 5, ada 10, 15, 20 jenis spesies gitu. Ya, lanjut. Berarti waktu tahun 1963 itu binatang laut jumlah spesiesnya itu lebih dari 15 sampai 20 spesies. Terus turun waktu tahun 66 jadi 0 perkiraan 0 sampai 5 spesies. Terus tahun 68 nggak jauh beda sama tahun 66. Terus tahun 71 agak turun sedikit. Terus tahun 73 naik lagi. Tapi saya bingung sama tulisan without disasternya itu maksudnya berarti jadinya nggak ada dong Bu binatang lautnya, bintang lautnya. Iya. Ada yang with sama yang without. Kalau without berarti nggak ada dia disaster. Jadi itu yang eksperimentalnya gitu. Nah, kira-kira dilihat dari itu ya, tadi kamu sebutin ada yang disasternya ada yang nggak ada, itu gimana tuh? Ngelihat dari tren si grafiknya itu. Kira-kira kok bisa dengan adanya si disaster dia malah naik si spesiesnya. Kemudian kok nggak ada disaster malah turun si number of spesiesnya gitu. Oke, Nuril udah cukup. Yang lain Hansa, mana Hansa? Iya Bu. Ya, kira-kira gimana tuh? Kok di yang ada disasternya si spesiesnya ya banyak gitu ya, kehadirannya meningkat gitu. Tapi yang tanpa ada disaster dia malah turun spesiesnya gitu. Keragaman spesiesnya menurun gitu. Gimana Hansa? Ibu tadi disaster apa Bu? Bintang laut. Si bintang laut itu gimana dia? Ibu saya nggak ngerti, nggak bisa masuk di otak saya. Kenapa? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, ada yang ngerti sama tabel ini?
Bedanya apa sih yang hasilnya gitu ya? Yang with physaster sama yang without physaster. Wilayahnya bukan, Bu. Apa? Wilayahnya. Saya kan Wilayah. itu kan percobaannya ada 2 kan ya, Bu? Iya. Wilayahnya ada yang dengan, ada yang tanpa kan? Iya, Nah, di sini kok bisa sih yang ada physasternya malah si spesies yang di laut itu semakin tinggi gitu, keanekaragamannya banyak gitu. Tapi yang ada physasternya malah rendah gitu. Ini kenapa ya? Ibu-ibu, karena itu gak sih Bu, physaster itu kan juga makanan bagi binatang, bagi spesies lain. Kalau nggak ada physaster, spesies lainnya nggak punya makanan. Jadi malah, Physaster bintang lautnya itu dimakan. iya. Ibu, mungkin karena Ya. si physaster itu berperan sebagai spesies kuncinya, Bu. Jadi mungkin dia menandakan bahwa di lautan itu tuh polusinya lebih sedikit, atau mungkin bintang lautnya menghasilkan apa gitu, Bu, kayak oksigen atau tempat tinggal untuk beberapa orang, beberapa makhluk. Oke. Kalau untuk di sini kita nggak berbicara ini sih, nggak berbicara pencemaran ya, tapi kita berbicara tentang spesies kunci dan spesies yang dominan. Yang di sini yang dominan mana? Mussel kan? Spesies dominan adalah mussel. Spesies kunci adalah si bintang laut, ya. Artinya di sini bintang laut, ya. Bintang laut ini dia berburunya ya, dia makannya bintang laut itu adalah bulu babi dan kerang. Kerang itu ya si mussel ini ya adalah makanan si physaster. Nah kalau misalkan, kerang ini nggak punya predator alami selain si physaster. Jadi kalau misalkan ada si physaster, jadi di si mussel ini dia juga itu adalah pemakan ya, pemakan pemakan ini ya, jadi si mussel ini kan dimakan sama si physaster. Nah kalau misalkan ada si physaster, si kerang itu akan dimakan ya. Artinya dia pertumbuhannya akan stabil tuh si muscle-nya gitu. Tapi kalau nggak ada si physaster, itu si pertumbuhan kerang itu akan sangat banyak ya. Jadi akan sangat banyak, tidak terkendali sehingga nanti si physaster si muscle ini yang akan mengkonsumsi kan kerang itu makan ini ya spesies lain gitu ya yang ada di situ, dia akan mengkonsumsi spesies lain sehingga number of species present-nya itu dia akan rendah gitu, kehadiran dari spesies lain itu akan rendah karena dimakan sama si mussel yang tidak terkendali ini. Kenapa nggak terkendali? Karena nggak ada physaster yang makan si mussel gitu. Ngerti nggak sampai sini? Mussel dan physaster. Paham. Oke, gitu ya. Jadi poinnya itu. Jadi si physaster ini adalah spesies kunci. Kalau spesies kunci ini punah ya, misalkan yang tanpa physaster ini pertumbuhan si populasi kerang itu akan menjadi tidak terkendali ya. Jadi dengan pertumbuhan kerang yang tidak terkendali, maka kepunahan spesies itu akan terjadi. Kepunahan spesies kenapa? Karena akan dimakan sama si mussel-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan si physaster-nya itu juga punah ya, nggak ada si bintang laut di situ, pertumbuhan si bulu babi juga akan tambah banyak karena nggak ada yang konsumsi si bulu babi karena tadi si physaster itu makan si bulu babi gitu. Nah, kalau misalkan populasi bulu babi itu bertambah banyak, itu kan bulu babi dia bisa menghancurkan terumbu karang, ya. Terumbu karang hancur gimana? Yang lain juga spesies lain
akan terancam. Karena apa? Karena terumbu karang itu sendiri adalah habitat dari spesies lain yang ada di laut gitu. Jadi kayak gitu ya, saling berkaitan gitu. Jadi tadi kalau karena physeter makan bulu babi dan kerang, maka kalau nggak ada physeter maka pertumbuhan bulu babi dan kerang itu akan tidak terkendali sehingga akan menghancurkan spesies yang lain gitu, kayak gitu ya. Jadi di sini poinnya adalah tadi ya, spesies kunci dan dominan. Di sini berarti spesies kuncinya adalah si physeter itu sendiri, kemudian yang spesies dominan adalah si mussel gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Itu sih untuk kuliahnya itu aja. Ada yang mau tanyain sampai sini? Ibu, bisa makannya gimana, Bu? Dia kan punya sak ya, sucking. Apa sih? Penyedot gitu loh. Bintang laut. Atau dia bisa, kalau nggak salah dia punya saker gitu, bukan sucking, saker di bagian bawahnya. Jadi untuk menyedot gitu loh. Di bagian bawah, kayak gitu. Dia makannya kerang sama bulu babi doang, Bu. Ya, dominannya dia memakan kerang dan bulu babi. Tapi mungkin dia makan yang lain juga, cuma lebih seringnya dia makan itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu, tapi ini berlaku di semua komunitas kan ya, Bu? Berlaku yang mana? Yang tadi, peristiwa yang tadi bintang laut sama si itu. Iya, kita lihat aja misalkan di suatu komunitas itu spesies kunci dan spesies dominannya apa gitu. Gitu ya. Ya, baik. Nanti nanti diibaratkan aja sama kayak tadi physeter dan si mussel tadi gitu. Ada lagi? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya pengen memperlihatkan gitu. Tadi kan saya bilang kalau misalkan si indeks Shannon itu dia bisa menjadi sebuah rujukan ya untuk suatu spesies bisa menjadi indikator ya. Kalau dia tuh bisa menjadi indikator terjadinya pencemaran gitu. Saya pengen liatin ya, bentar. Udah kelihatan ya? Oke, jadi di sini pengen tahu nih kelimpahan dan keanekaragaman plankton sebagai bioindikator kualitas air di perairan Pantai Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi bisa nggak sih si plankton itu menjadi indikator untuk kualitas air ya? Jadi ya jadi langsung dilihat. Nah, di sini sama tadi menghitung indeks keanekaragaman Shannon ya, H asterik, kemudian menghitung juga indeks dominansi nih. Dominansi tadi kita lihat ya, tadi udah dipelajari. Kemudian hasil analisisnya plankton ditemukan 49 jenis, ada 38 fitoplankton dan 11 zooplankton. Nah, kelompok yang paling tinggi adalah Bacillariophyta. Nilai indeksnya 1,58 sampai 2,45. Nah, dengan indeks Shannon yang seperti ini ya, lumayan tinggi ya. Jadi, maka perairan Pantai Sayung masih dalam kategori cukup stabil. Artinya dia enggak tercemar banget gitu, enggak tercemar. Tapi bisa jadi kalau misalkan indeks indeks Shannon-nya itu dia lebih rendah daripada 1,58, dia mengabarkan bahwa di perairan itu ya terjadi pencemaran gitu, kayak gitu ya. Jadi di sini si plankton ini menjadi bioindikator ya untuk kualitas air di perairan Pantai Sayung. Kemudian yang kedua saya pengen liatin tentang ini.
tentang menghitung ya keanekaragaman dan keanekaragaman tumbuhan di kawasan manifestasi geotermal di Kecamatan Mesir Raya, Kabupaten Aceh Besar. Jadi menghitung keanekaragaman tumbuhan. Nah, di sini, tadi kan saya bilang kalau misalkan yang tadi Dewi tanyain juga ya, kalau untuk area yang sangat luas gitu, kita nggak bisa menghitung semua sampel yang ada di situ, semua jenis yang ada di situ, karena terlalu luas gitu. Pengamatan kita nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi kita ada suatu metode kalau misalkan mau pengamatan itu harus membuat petak gitu. Nah, di sini jadi membuat petak ya. Membuat petak ini disesuaikan dengan habitus tanamannya, misalkan kalau herba, berarti kalau herba kita membuat petak 1 kali 1. Kalau tanamannya semak atau perdu, kita membuat petaknya 2 kali 2. Kalau tumbuhannya tiang, 5 kali 5. Kalau pohon berarti 10 kali 10 meter. Kemudian ini di sini analisis datanya menggunakan analisis vegetasi berupa kerapatan. Kalau ini belum ya, frekuensi kita belum. Nah, tapi dominansi tadi udah belajar ya, dan indeks keragaman. Dominansi dan indeks keragaman kita udah pelajari tadi. Nah, hasil pengamatannya ditemukan sebanyak 23 famili yang terdiri dari 34 spesies dengan total jumlah individu sebanyak 534 ya. Terus di sini terlihat bahwa indeks mana ini? Indeksnya penting no. Spesimen ini tinggi. Nah, ini kita langsung lihat aja indeks keanekaragaman ya. Nih, indeks keanekaragaman tumbuhan daerah geotermal itu adalah sebesar 3,508. Ya, jadi kalau segitu berarti kalau misalkan indeks Shannonnya seperti ini, dia kategorinya masih tinggi. Ya. Masih berarti keanekaragamannya masih banyak gitu walaupun dia bekas tadi geotermal ya, bekas dulu pernah dipakai untuk geotermal gitu. Nah, menghitung si indeks Shannon kalau misalkan kita lihat di penelitian ini nanti saya pengen kalian ada gambaran buat nanti mini riset ya. Jadi gambarnya kayak gitu, kalian membuat petak ya. Karena kemungkinan ini kita akan offline ya. Setelah Lebaran, saya perkirakan ini kita bisa melakukan mini riset setelah Lebaran, kalian offline, bisa melakukan mini risetnya di kampus, ataupun nanti mungkin ada yang di situ Gintung gitu, terserah kalian nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Kemudian ini tadi ya udah dijelasin untuk petaknya, kemudian ini gambar petak nih. Gambar petaknya jadi bisa dibuat petak berdasarkan habitus tanamannya gitu. Kemudian alat yang dipakai ini nanti bisa disediakan oleh lab, nanti kalian tinggal pinjam. Kemudian ya ada gambaran nggak sih? Gambaran kalau misalkan melihat keanekaragaman itu berarti ya kalian harus menghitung jumlahnya gitu, jumlah spesiesnya. Kayak tadi menghitung ada domba, misalkan ada 1 domba, ataupun tadi ada harendong ada 23 jenis gitu, berarti dihitung itu. Nah, ini yang dilihat adalah indeks Shannonnya itu gitu. Karena tadi 3,8 ya, maka indeks keanekaragamannya masih tinggi. Ini rumusnya ya untuk Shannon ini. Tadi sama kayak yang kita pelajari gitu. PI itu apa? PI itu adalah tadi ini ya, jumlah spesies dibagi jumlah total individu. Kemudian ini nih, di sini enaknya ada dijembrengin datanya, saya dipaparkan datanya gitu. Misalkan kita pengen lihat apa ya yang kalian ini, daun kelor misalkan, ya kelor, Moringa oleifera. Moringaceae, semak, itu jumlahnya ada 5. Ada yang tahu pohon kelor? Tahu, Bu. Tahu, ada yang suka di sayur? Nenek saya suka.
Iya, ada yang suka di sayur. Katanya kelor itu juga buat ini ya, buat tanaman pagar ya, supaya ngusir hantu kalau di Jawa. Nah, misalkan di sini pohon kelor nih. Kita menemukan kelor di lapangan itu ada 5. Ada 5 jumlahnya. Kemudian berapa sih apanya tuh? Indeks Shannonnya berapa? Pohon kelornya 5, kemudian jumlah totalnya ini 534. Ada yang mau ngitung nggak berapa si indeks Shannonnya? Bisa kebayang nggak nanti ngitungnya kayak gimana? Tadi kan diketahui si kelor ada 5, ya spesies kelor jumlahnya ada 5. Kemudian di sini spesies jumlah total spesiesnya ada 534. Dari situ bisa ketahuan nggak indeks Shannonnya? Coba dihitung dulu berapa. Pakai rumus yang tadi ya. Ada yang bisa? Ibu koma-komaan, Bu. Iya, berapa? Yang pakai log itu kan ya, Bia? Iya. Pokoknya kan 534 dibagi 5 kan, Bu? Enggak, terbalik. Oh, kebalik. Mm-mm. Bentar, Bu. Ulang. Mm-mm. Ada yang udah? Ini cowok-cowok biasanya cepet nih hitungnya.
Lama amat, udah ada belum? 5/534 ln kemudian 5/534. Hasilnya berapa? Atau kalau yang kalkulatornya ini si 5/34-nya dilen dulu. Dilen dulu baru dikali 5/34. Wah, ini matdasnya ke orang gimana nih? Ulang Bu tadi gimana Bu? 5 bagi Kan tadi rumusnya gimana coba? Negatif negatif. dalam kurung apa namanya? Jumlah spesies per jumlah total spesies dikali ln dari jumlah spesies per ini sendiri tadi, per total. Ibu saya nemunya 0,018. Benar gak Bu? Belum tepat, dikit lagi. Coba yang cowok mana sih? Akmal, dia Akmal. Kalian ada kalkulator kan? Kalkulator Ada, Bu. saintifik, ya kan tinggal dipakai loh itu. Kalau susah, Ibu pas mau ke lognya itu kan berarti kan 5 bagi 5/34 terus dikali lognya kan ya Bu? iya di ln aja, ln yang bukan yang lognya ya, yang Oh, ln. LN. Soalnya Pantesan kalau saya log salah. kalau log E berarti harus dipangkatin. Kalau nggak salah tuh, jadi ln aja ln coba. Saya Bu 0,043. Betul, nah itu ya. Itu aduh kalian lama banget sih, itu doang udah dibantuin kalkulator juga. Oh, berarti LN Bu bukan LG. ln. Log itu kalau log berarti di atasnya apa nah? Log pangkat E kan ya harusnya ya. Dipangkatin. Tapi itu kan kalau len dia gimana sih kebalikannya si log apa gimana gitu. Cuma yang paling gampang kalau di kalkulator ya kalau misalkan nggak bisa dipangkat-pangkatin si lognya itu pakainya yang len gitu. Ya, yang lain gimana? Minggu depan kuis loh. Minggu depan kuis kayak gini loh. Saya tungguin kalian ngitung loh. Ya, kuis loh. Makanya di sini benar-benar harus paham dulu. Yang lain dapat gak segitu? Atau masih bingung? Kok bisa dapat 0,04? Tapi Ibu, kalau misalkan hitung manual, kayak gimana? Susah. Berarti Kecuali memang kayak si Jerome Pauline ya bisa ngitung len gitu. Jangan, nanti stres Berarti dulu. kalau kuis minggu depan boleh pakai kalkulator, Bu? Boleh dong. Open book juga open book. Jadi boleh lihat rumus, tapi ya kan itu ngitung ya. Nggak akan bisa dicari juga di Google. Jadi ya makanya kalian harus bisa ngitungnya dulu dari sekarang nih. Gimana pada dapat gak? Siva doang tadi yang dapat, yang lain Masih dapat Bu sama Bu. Enggak Bu, Oke. Sela enggak. Sela Bu, enggak? Enggak. Gimana? Enggak ngerti Bu, bingung. Nggak ngerti. Ini saya nggak bisa ini, bentar.
Oke. Tadi berarti si moringa ya. Moringa atau daun kelor itu ada 5. Oke, share whiteboard tuh gimana sih? Ini ya, saya pengen gambar-gambar nih. Kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan, Bu. Oke, kan tadi rumusnya si index Shannon itu, saya nggak ada pen ya, jadi begini aja lah ya. Dia rumusnya adalah minus sum ya, sorry. Di sini berarti indeks N1, bukan indeks, jumlah ya spesies per spesies total ya, dikali ln si N ini ya, N1 per N. Atau ini bisa ditulis juga sebagai PI ya. Tadi kalau maaf, mana sih Ando? Kalau tadi di di artikel ya, ini tuh si N1 per N ini dia disingkat sebagai PI. Jadi tadi dimasukin aja, sebenarnya tinggal dimasukin. Kalian gimana sih? Ada kalkulator juga. Nah ini tadi berapa si N1-nya si moringa? 5 kan? 5, Bu. 5 per 534. Aduh, jelek banget dah. Gak apa-apa lah ya. Ln 5 per 534. Kan ini hasilnya yang ini negatif ya. Ketemu negatif jadi positif dong. Iya, Bu, benar. Ya. Jadi 0,043. Coba deh hitung sendiri deh pakai kalkulator. Benar gak isinya kayak gini? Ada yang nggak dapat? Stop dulu ya. Ada yang belum ngerti sampai sini? Ada yang masih bingung? Ibu, Ya. berarti untuk semua perhitungan buat soal-soal berikutnya itu berarti pakai LEARN, bukan pakai log E. Iya, sebenarnya sama aja pakai log E, cuma kan log E itu harus dipangkatin ya, E-nya itu. Saya nggak tahu deh, pokoknya kalau misalkan ini rumus cepetnya kayak gitulah gitu. Bentar. Nih ya, yang ini nih. Berarti di len aja nih. Nah, yang tadi saya sebut PI tadi tuh. PI itu adalah N jenis 1 per N total ya. Ini PI-nya ini. Jadi saya pengen liatin di sini berarti nah, ini udah ada hitungannya, cuma ini udah ada spesies-spesiesnya, jadi bisa kalian tentukan nanti indeks Shannon-nya di sini ya. Kalau untuk melihat indeks Shannon itu kita hitung satu-satu dulu ya. Jadi misalkan tadi kita lihat si moringa ya, moringa itu 0,04 tadi ya. Nih, kalian bisa ngitung juga dari yang lain, Hedotis diffusa misalkan. Kalian lihat jumlahnya di sini, di atasnya ada berapa tadi jumlah spesiesnya, dibagi 534, nanti dapat hasil segini. Nah, untuk melihat keanekaragaman secara keseluruhan ya, tinggal di ini aja nanti,
Ini kenapa jadi begini ya? Tinggal ditambahin nih semuanya. Jadi nanti dapat indeks Shannon secara keseluruhan nilainya 3,508. Artinya dia masih tinggi keanekaragamannya gitu. Jadi kalau untuk indeks Shannon itu dihitung untuk melihat keseluruhan keanekaragaman gitu. Kayak gini. Ya. Ada yang masih belum mengerti? Ada yang mau tanyain? Udah dapet semua ya? Udah dapet cari kayak gitu ya? Hasilnya sama? Udah Bu, sama saya lah Bu. Udah oke. Jadi itu untuk nanti ujian, untuk kuis besok. Saya sediakan waktu sekitar 20 menit, mungkin soalnya antara 3 sampai 5, tapi ya itu ya hitungan gitu. Nanti menghitung indeks Shannon atau menghitung dominansi gitu. Kemudian karena kan udah 3 pertemuan ya, saya pengen review tiap 3 pertemuan gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk populasi juga ada nanti soalnya ya. Kayak kemarin kita menghitung tentang konsep laju populasi, ya itu akan saya keluarkan nanti di kuis. Itu udah dikasih kisi-kisi ya untuk konsep laju populasi. Silakan dipelajari lagi gitu. Untuk laju rata-rata sama laju rata-rata perubahan. Itu ya, ada lagi yang mau tanyain? Ibu, untuk mini riset gimana, Bu? Oke, untuk mini riset itu kira-kira akan dilakukan nanti setelah Lebaran ya. Soalnya kan nanti setelah Lebaran kalian offline ya. Nah, jadi bisa lebih mudah lah gitu. Ya kalian lakukan mini risetnya nanti di sekitar kampus atau nanti yang mungkin bosen lah di kampus, misalkan mau ke Kebun Raya kemana gitu ya, ke Situ Gintung gitu, atau ke Taman Kota Tangsel gitu. Silahkan dieksplor gitu. Untuk tempatnya saya bebaskan gitu. Nah, itu dilakukan setelah kalian offline dan mendapat, ya itu tadi saya pengennya tadi kalian ada praktikum dulu mengenai itu membuat petak gitu. Udah pernah sih sebenarnya ini di Biodas ya, cuma biar lebih ini gitu, nanti diiniin sama Pak Solihin. Jadi ya itu ya, nanti sebelum sebelum kalian mini riset gitu akan ada persiapan-persiapan gitu, mulai dari ya kemarin ya saya sebutin gitu, kalian mencari dulu pustakanya kira-kira apa yang akan saya lakukan gitu, rujukannya apa, kemudian nanti akan ada presentasi dulu dari kalian dan kalian akan mendapat masukan dari saya gitu mengenai nanti untuk melakukan mini risetnya kayak gimana gitu. Terus metode-metode yang akan kalian pakai itu kayak gimana, itu harus presentasiin dulu gitu sebelum turun mini riset. Terus Bu, berarti itu bentuknya jadi jurnal gitu kan ya? Yes, jurnal. Oh, Bu, berarti kalau misalnya nanti jurnalnya dipakai buat matkul bahasa Indonesia boleh nggak sih? Buat apa? Di situ ada mata kuliah bahasa Indonesia buat bikin jurnal gitu, jurnal tentang kayak gini-gini gitu kan, tentang sains. Jurnal nasional, Bu. Jurnal nasional gitu Bu pokoknya. Jadi nanti disuruh dipublish gitu Bu. Ini beda lagi. Iya beda lagi maksudnya. Berarti kalau jurnalnya bisa dipublish, maksudnya bentuknya jurnal kan ya? Iya, nanti kita publish, insya Allah dipublish. Tapi kan kalau untuk bahasa Indonesia mungkin yang ininya harus bahasa Indonesia juga nggak sih? Enggak sih Bu, maksudnya paling cuman buat pengolahan kata gitu-gitunya doang sih Bu. Kalau datanya mah diserahin ke kita bebas. Terus kelompoknya gimana kalau bahasa Indonesia? Bebas Bu. Bebas Bu kelompok jurnal. Oh, tapi harus publish. Karena rencana saya ya, goalsnya itu kalian emang publish dengan melakukan ini emang publish. Takutnya nanti tumpang tindih nggak, tapi sebenarnya saya nggak keberatan sih kalau kalian pakai, cuma nanti kita ini pakai bersama-sama gitu kan ada kelompok gitu, takutnya nanti kalau di bahasa Indonesia kelompoknya beda, berarti kalian juga beda lagi dong ininya gitu, tema-tema tentang risetnya gitu. Tema risetnya tentang bidang kita sih, Bu. Misalnya biologi gitu, Bu. Bidang kita, oke. Tapi kelompoknya gimana? Kalau misalkan Hilmi nih di bioekologi dasar, Hilmi ngerjain sama Syifa. Terus kalau nanti di bahasa Indonesia
Misalkan Syifa ngerjain sama Ulfa gitu. Nanti misalkan jurnalnya dipakai, kan tadi Syifa sama Hilmi, jurnal Ekodas misalkan dipakai sama Syifa sama Ulfa, padahal Ulfa nggak satu kelompok sama Syifa tadinya gitu. Maksud saya kayak gitu. Ini enggak? Enggak sih Bu, paling kalau bahasa Indonesia itu emang dibebasin, jadi paling ya kalau emang biar nggak kerja 2 kali buat matkul bahasa Indonesianya, biar nggak pusing-pusing, ya udah wes kelompok sesuaiin sama Ekodasnya gitu. Oh gitu. Iya sih boleh. Iya. Alhamdulillah. Tapi maksudnya dosennya sini ikut juga nggak? Dosennya siapa sih? Pak Syihab, Bu. Pak Syihab. Pak Syihab. Cuma publish aja kan? Maksudnya? Iya Bu. Ya udah. Iya apa? Minggu ke-14 Bu. Kenapa? Minggu ke-14 waktu itu. Bilangnya Pak Syihabnya. Kita nggak publish-nya kapan Bu? Ya secepatnya. Makanya kalian kalau udah dapat, kalau misalkan udah tiba waktunya gitu melakukan mini research, secepatnya gitu melakukan turun lapang, ngolah data, pembahasan itu supaya lebih cepat lebih baik itu. Soalnya kan untuk jurnal ya, untuk jurnal itu dia ada periode waktu sebenarnya, periode waktu publish gitu. Misalkan bisa aja kalian publish di periode waktu untuk publish dan submitnya gitu. Misalkan kalian submit di minggu ke-14, nggak otomatis di minggu 14 itu kalian langsung publish, nggak bisa. Soalnya jurnal itu ya tadi ada periodenya, mungkin ada periode dari terbitnya 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 4 kali gitu. Gitu sih. Kalau misalkan nggak tahu ya, kalau misalkan tujuannya cuma submit mungkin bisa. Kalau untuk yang Pak Syihab itu gitu bisa. Oke Bu, soalnya Pak Syihab emang cuma minta link kalau bukti kalau udah di submit. Oh iya bisa berarti. Bisa. Gitu ya. Oke Bu. Ya saya pengen kalian emang itu ya nanti dapat data diolah dengan baik, dapat data yang bagus gitu, publish gitu. Nulis. Jadi lumayan kalian bisa nabung gitu. Nabung publikasi nih semester 2 keren banget udah publikasi gitu ya. Tapi ya itu ya tentunya akan banyak effort yang kalian lakukan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya hasilnya bisa bagus. Ibu, berarti untuk minggu depan Ibu masih ngejelasin gitu ya, Bia? Masih nanti setelah kuis. Baik, Bu. Ya, jadi kuis sekitar 20 menit, nanti baru penjelasan dari saya materi selanjutnya gitu. Ya untuk Jumat nggak ada kuliah ya, berarti nggak ada praktikum. Nanti kita sambung di Jumat berikutnya. Oke, ya kalau nggak ada lagi, saya akhiri kali ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang ngerti, silakan ditanyakan di grup. Tadi jurnal-jurnal tadi udah saya udah saya upload di Google Classroom. Jadi kalian kalau mau latihan bisa ya. Kalau latihan tadi soal-soal bisa, karena di situ tadi saya cantumin yang saya upload itu adalah jurnal yang tadi saya bahas gitu. Jadi kalian bisa menghitung indeks Shannon dari jumlah dari hasil-hasil yang sudah didapatkan ya oleh peneliti tersebut gitu. Ya, jangan lupa yang belum mensubmit tugas ya disubmit. Tuh ada beberapa orang lagi tuh, ada 5 apa 6 ya. Ya jangan lupa disubmit. Ya, kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, pusing ya kuliah hari ini. Ya, nanti bisa makan siang dan minum es ya, untuk menyegarkan pikiran kalian ya. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, saya N ya. Terima kasih Bu.